أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, kita masih melanjutkan pembahasan akidah as-salaf ashabul hadis. Kita memiliki keyakinan yang difahami oleh ulama salaf yang dulu telah kita jelaskan. As-salaf adalah orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya dan juga para tabi'in. Dan sekarang kita akan melanjutkan bab yang nomor 3, qauluhum fis sifati. Bagaimana prinsipnya para sahabat tentang sifat-sifat Allah. Karena setiap yang hidup mesti memiliki sifat. Dan Allah Ta'ala hidup, hayyun, dan sifatnya banyak sekali. Maka kita memahami sifatnya, insya Allah menjadi orang yang takut kepada Allah. Karena sifat Allah Ta'ala ini sifat yang sempurna. Kita bisa mencari rezeki atau minta rezeki kepada Allah, karena Allah Ta'ala memiliki nama Ar-Razzaq, sifatnya pemberi. Dijelaskan di sini oleh Al-Syekh Al-Imam Abu Ismail As-Sabuni rahimahullah ta'ala, wa kadzalika yaquluna, maka para ahli hadis berkata, fi jami'is sifati, semua sifat-sifat allati nazala bi dzikriha al-Qur'an, semua yang disebut oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, maka diyakini oleh ahli hadis. Tidak ada yang ditolak dan tidak ada yang ditambahi, dan tidak pula dipalingkan maknanya. Berbeda kelompok Mu'tazilah, Jahmiyah, kelompok Asy'ariyah yang mana mereka mentakhrif, memalingkan makna yang sebenarnya kepada makna yang tidak disebut atau tidak dituju. Ahli sunnah, ahli hadis, semua nama dan sifat yang Allah tetapkan maka ditetapkan oleh ahli sunnah. Orang yaitu Asy'ariyah sifatnya 20, yang lain dibuang, dan itu tidak punya dalil, dan berkembang di mana-mana Asy'ariyah ini. Bahkan kalau kita lihat Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari telah bertobat selama 40 tahun berkelimbangan mengikuti pendapatnya Mu'tazilah, kemudian bertobat lalu mengikuti sunnah, dan ditulis kitabnya Al-Ibanah, penjelasan tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Wa waradat bihal akhbarus sahih, dan juga apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih. Wa waradat maknanya datang, biha sifat itu al-akhbaru, berita, as-sahih yaitu as-sahahu, naam, berita yang sahih. Nah, ini diimani, karena kita wajib mengimani Allah, mengimani Rasulnya. Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasulnya berarti dia taat kepada Allah. Inilah nikmatnya orang ahli hadis. Yang dikabarkan oleh Allah Ta'ala itulah yang diimani. Yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW itulah yang diimani. Dan tidak menjadi goncangnya pemikiran, tidak pula menjadi gelisahnya,
Karena ilmunya yang diperoleh dari Al-Quran, ilmu yang diperoleh dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Fis sam'i, Allah mendengar. Wa huwas sami', Allah mendengar. Al-basir, Allah melihat. Wa huwas sami'ul basir. Nah, ini adalah sifat sempurna. Cuma kalau mendengar kita, dari yang tidak mendengar nanti mendengar. Kita lahir tidak bisa mendengar, lalu lama-lama kita mendengar. Nanti kalau sudah tua kurang pendengarannya, lalu mati. Tetapi mendengarnya Allah Ta'ala sempurna, melihatnya Allah Ta'ala sempurna, melihat semua makhluknya. Kalau kita ini melihat bagian yang sedikit, bagian yang kecil. Kemudian walainu, Allah Ta'ala memiliki mata, karena melihat dengan mata. Tapi jangan terbayang mata seperti mata kita, tidak. Sebagaimana mendengarnya Allah Ta'ala tidak sama dengan mendengar kita. Mendengar kita, mendengarnya makhluk dan sifatnya kurang. Terkadang tidak mendengar dari yang jauh. Terkadang kalau suara yang banyak kita tidak bisa membedakan. Tapi Allah mendengar semua apa yang diucapkan oleh hambanya. Wal wajhu, dan Allah wal wajhi, dan Allah punya wajah tapi tidak sama dengan wajah kita. Allah berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, disebutkan dalam surat Ar-Rahman. Dan kekal wajah Rabbmu, yaitu Allah. Cuma jangan dibayangkan, karena kita dikabari ya wajah, namanya wajah. Bagaimana kita tidak tahu, karena kita hanya dikabari. Dan kita tidak diharuskan oleh Allah Ta'ala untuk yaitu mencari kaifiahnya, bagaimananya. Karena ini urusan gaib, kita cukup beriman. Nah, nanti baru hari kiamat orang-orang beriman bisa melihat Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Maka wajah-wajah yang beriman besok pada hari kiamat berseri-seri dan melihat Allah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, itu ayatnya. Untuk orang-orang yang melakukan kebaikan, dia mendapatkan surga dan ziyadah, maknanya ru'yatullah, melihat Allah. Cuma di dunia kita tidak bisa melihatnya. Jangankan kita, ketika Nabi Musa alaihissalam ingin melihat Allah Ta'ala, lantarani, engkau Nabi Musa tidak bisa melihat diriku di dunia ini. Kemudian juga wal ilmu, Allah Ta'ala memiliki sifat ilmu, wa huwal alim. Nah ya, nah, ini ilmu, dan ilmu ini sangat penting sekali. Kalau kita mulia dengan ilmu, bagaimana Allah Ta'ala tidak boleh punya ilmu? Jadi ilmu kita ini dari Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kamu hai manusia diberi ilmu kecuali sedikit. Jadi kita mendapatkan ilmu dari Allah. Ilmu yang Allah sifat zatnya. Kemudian juga wal quwwah, dan Allah Ta'ala memiliki sifat kuat. Wa wal qawiyul matin. Al qawiyu memiliki sifat kuat, dan kuatnya tidak sama dengan kuat kita. Kuat kita ini kadangkala kuat tapi tidak punya ilmu, kadangkala punya ilmu tapi lumpuh, tidak kuat. Tetapi Allah Ta'ala berilmu dan kuat. Wa huwal alimul qadir, Allah maha mengetahui lagi maha berkuasa, kuat. Dan inilah kita fahami, yang harus kita yakini, semua makhluk ini butuh kepada Allah, dan Allah Ta'ala sendiri yang memenuhi apa menjadi kebutuhan makhluk. Wal qudrah, dan mampu. Ya, Allah Ta'ala wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu. Manusia punya kemampuan tapi terbatas kemampuannya. Ya, dan suatu saat punya kemampuan nanti tidak mampu, lemah. Karena manusia itu asalnya lemah, kuat nanti lemah, mati. Tetapi kekuatan qudratul Allah Ta'ala tidak bisa kita bayangkan, karena Allah Ta'ala maha wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala atas segala sesuatu maha kuasa. Wal izzah, dan Allah Ta'ala memiliki kemenangan, makanya namanya Al-Aziz. Nah, orang kafir Quraisy membuat Tuhan namanya yaitu Al-Uzzah, muannas daripada Al-Aziz. Bagaimana mereka membenci anak perempuan, lalu Allah Ta'ala dijadikannya sebagai wanita, na'udzubillah min dzalik. Wal azama, agung, karena Allah Ta'ala memiliki nama Al-Azim, du azamah.
Wal iradah, dan Allah Ta'ala punya kehendak. Nah ini punya kehendak ini dinafikan, ditiadakan oleh kelompok Asy'ariyah, bahwa Allah Ta'ala tidak senang, tidak ridho, tidak benci, tidak marah katanya, ya. Padahal Allah Ta'ala memberi penjelasan, yuridullahu bikumul yusra, Allah mendaki kamu itu kemudahan, wala yuridu bikumul usra, dan Allah Ta'ala tidak mendaki kamu itu kesulitan. Jadi Allah punya kehendak, dan kita ini dikehendaki oleh Allah. Datang di masjid kehendak Allah, kita keluar dari masjid kehendak Allah. Nah makanya kita harus mohon kepada Allah, iyyaka na'budu, ya Allah kepadamu kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Itu maknanya ma'al masyiah. Jadi Allah Ta'ala punya masyiah, kehendak. Cuma bedanya masyiah dengan iradah. Kalau iradah itu berkehendak kebaikan kepada hambanya yang beriman. Nah kalau masyiah maknanya berkehendak takdir wujud, tidak mesti harus baik. Allah Ta'ala mendaki orang kafir, itu namanya masyiah. Dan masyiah ini kauniyah, tidak bisa dirubah. Tetapi kalau iradah itu kehendak syariah, Allah berkehendak seperti Allah berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia bertakwalah kepadamu, itu namanya iradah syariah. Allah menghendaki untuk, yaitu bagaimana manusia beribadah kepadanya. Jika Allah menghendaki terwujud namanya kauniyah, masyiah. Ketika tidak terwujud namanya yaitu iradah syar'iyah, berkehendak untuk memerintah. Makanya kita disuruh sholat, disuruh siam, menuntut ilmu, itu namanya iradah syar'iyah. Yuridullahu bikumul yusra, Allah menghendaki dengan Islam itu supaya kamu mudah. Ad-dinu yusrun. Wal qaul, dan juga Allah Ta'ala berkata, wa qala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman. Nah ini ditiadakan oleh kelompok Mu'tazilah, oleh kelompok Jahmiyah, yang dulu kita sudah membahas dalam kitab Mu'taqad Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Allah Ta'ala tidak berkata, berarti ya namanya dia berkata bisu, na'udzubillah min dzalik. Wal kalam, dan Allah Ta'ala bicara, wa kallamallahu Musa taklima, ya. Allah bicara, dan bicaranya bisa didengar oleh malaikat, disampaikan kepada Rasulullah SAW, dan bicaranya bisa dinukil. Makanya Al-Quran itu bicaranya Allah, bisa ditulis, bisa difahami, dan bisa kita hafal. Waridha, dan Allah radhiyallahu anhum, Allah Ta'ala ridha, radhiyallahu anhum maradwan. Demikian juga Allah Ta'ala marah, tapi marahnya tidak sama dengan marahnya hamba, ya. Nah ridha as-sukhtu ini ditiadakan oleh kelompok Asy'ariyah. Dalam sifat 20 tidak ada ridha, ya tidak ada yaitu senang, yuhibbu, tidak ada. Mengapa mereka meniadakan? Ya karena mereka menganggap ridha itu sama dengan makhluk. Kita jawab, Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan Allah Ta'ala hidup, bukankah manusia hidup? Mengapa Allah Ta'ala ditetapkan mendengar, bukankah manusia juga mendengar? Nah makanya akhirnya beliau bertobat kembali kepada pemahamannya ahli sunnah. Wal hayat, dan Allah Ta'ala yaitu hidup, ya. Sebagaimana kita hidup, jadi hidup kita adalah makhluk, nanti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti mati, tapi Allah Ta'ala tidak mati. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, bertawakallah kamu kepada zat yang hidup yang tidak akan mati. Tawakal itu ibadahnya hati, bergantungnya hati, yang harusnya kita bergantung pada Allah. Wal yaqdha, dan juga bangun, tidak tidur. Bukan kalau telah berfirman la ta'khuduhu sinatu wala naum, Allah Ta'ala tidak mengantuk, tidak tidur. Tapi kalau manusia tidak bisa tidur, berarti sakit, dia harus dibawa ke dokter. Nah manusia punya sifat mengantuk, tapi Allah Ta'ala la ta'khuduhu sinatu wala naum,
Allah Ta'ala tidak mengantuk, tidak tidur. Karena apa? Sempurna hidupnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wal faruh, dan Allah Ta'ala bergembira. Allah Ta'ala bergembira ketika hambanya bertobat. Nah, wadhahika, dan juga Allah Ta'ala tertawa. Tapi jangan dibayangkan tertawanya seperti kita. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran, di dalam hadis banyak sekali. Dan ini sifat sebagian ditolak oleh kelompok Jahmiyah, ditolak oleh kelompok Mu'tazilah, ditolak pula oleh Asy'ariyah, ditolak pula oleh Maturidiyah. Hanya ulama sunnah yang menerima ini, dan menerima tanpa ditanyakan mengapa, tidak diimani. Karena Allah Ta'ala telah menjelaskan sifat untuk dirinya. Dan sifat Allah Ta'ala banyak sekali, tidak bisa kita hitung. Sekarang setelah kita menetapkan nama dan sifat Allah Ta'ala, min ghairi tasbihin li syai'in, jangan disamakan dengan sesuatu. Sesuatu itu maknanya selain Allah itu sesuatu. Allah Al-Khaliq, yang lainnya makhluk. Jadi Allah jangan disamakan dengan kita, karena kita mati. Dan kita punya sifat Quran, jangan disamakan dengan makhluk yang lain. Jangan disamakan malaikat makhluk. Tidak boleh Allah Ta'ala disamakan Rasulullah SAW, beliau adalah makhluk dan beliau meninggal dunia. Tetapi Allah Ta'ala tidak meninggal dunia. Min dzalika bi sifatil marbubina, tidak boleh yaitu disamakan dengan sifat marbubina, namanya makhluk. Marbubina namanya yang dibuat, yang diciptakan. Al-makhlukina, tidak boleh. Karena itu Allah Ta'ala berfirman, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada bagi Allah Ta'ala yang menyamai sesuatu. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada makhluk yang menyamai Allah. Bal yantahuna fiha ila ma qala Allah Ta'ala, tetapi kita harus berpijak kepada yang dikatakan oleh Allah, ya. Karena Allah Ta'ala bicara mesti benar, sebagaimana kisahnya benar. Wa qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmatnya kita. Makanya kita ini perlu belajar. Kalau kita membaca Al-Quran, memahami, kita tidak akan keseret pendapat mereka yang sesat. Justru banyak manusia itu tertarik dengan kesesatan karena dia tidak tahu ilmu. Satu contoh, kalau seorang supir itu menguasai daerah Surabaya, ya, mau disesatkan orang, tidak mau, ini salah, yang benar ini, ya. Tapi kalau supir itu tidak tahu kawasan Surabaya, mungkin dia akan disesatkan oleh orang. Oh, jalannya di sana, tidak. Jika orang mengetahui urusan dunia tidak tertipu oleh orang penipu, bagaimana mengetahui urusan din? Yang ini adalah sempurna. Oleh karena tidak ada satupun para anbiya yang ketipu, ya, kecuali satu, yang itu memang ujian dari Allah Ta'ala. Nabi Adam alaihissalam, ya, tertipu oleh iblis lewat istrinya. Tapi saat itu memohon ampun, Rabbana dzalamna anfusana. Namun tertipu oleh manusia tidak ada. Para nabi tertipu oleh manusia. Bahkan sudah Nabi Ibrahim, sesudah Nabi Adam, tidak ada para anbiya tertipu oleh iblis. Karena Allah Ta'ala menjaga mereka. Ya, orang tertipu karena tidak punya ilmu. Makanya tidak ada orang ahli bid'ah yang bisa, yaitu berhadapan muka dengan ulama sunnah, tidak mau dia. Karena syubhat mereka jelas akan ditolak. Karena ahli sunnah mendahulukan qala Allah Ta'ala wa qala Nabi. Dan sekarang alhamdulillah dengan dakwah sunnah yang menyebar lewat internet, Facebook ini, banyak orang-orang yang menyimpang, yang mengikuti fulan-fulan, bertobat kembali kepada dakwah as-sunnah atau dakwah as-salaf. Ini menunjukkan dakwah as-salaf, ini dakwah Al-Quran dan sunnah yang mengandung berkah yang banyak. Dakwah salaf bukan pembelaan pribadi dan bukan pembelaan golongan. Yang dibela itu Allah Ta'ala, yang dibela adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, min ghairi ziyadatin alaihi, ulama salaf tidak menambah sifat-sifat. Kalau Jahmiyah lain, Allah Ta'ala tidak berkumis, tidak bergigi loh. Dari mana kalimat itu? Ya, tidak pula punya jenggot. Itu semua tidak boleh disebut. Karena apa? Menurut ahli sunnah ditetapkan yang Allah tetapkan, kita tiadakan yang ketika Allah Ta'ala menyediakan. Allah tidak mengantuk, tidak tutur, tidak tidur, itu Allah tidak mengantuk, tidak tidur. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah tidak lupa, ya, dan Allah Ta'ala tidak capek. Itu semuanya ada dalil. Namun sesuatu yang tidak ditiadakan oleh Allah Ta'ala, kita tidak meniadakannya. Sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, kita tetapkan. Itu namanya sami'na wa ata'na. Wala idhafah, dan tidak pula menambahi. Orang Jawa menambahi sifat Allah itu Gusti Allah. Gusti, ya. Lalu Gusti Kanjeng Nabi. Bagaimana Gusti Allah, Gusti Kanjeng Nabi? Disamakan tidak boleh. Atau pangeran. Padahal ada pangeran Cut Nyadin, pangeran Diponegoro, banyak pangeran. Pangeran-pangeran. Nah, itu orang Jawa. Nah, kita kembalikan segala sesuatu itu dengan hukum Allah. Nah, masih banyak loh seorang yang mengatakan Gusti Allah. Nah, keliru. Ini pangeran kita Allah, pangeran banyak jumlahnya. Maka Rabb kita Rabbun Allah, Rabbun. Ya. Khaliquna Allah. Nah, langsung kita sebut namanya. Kemudian juga wala takyifa lahu la. Ulama salaf ketika menyebut nama-nama Allah Ta'ala dan sifatnya tidak dibayang bagaimana, ya tidak. Karena ini ilmu ghaib. Bisa tahu kita dengan berita. Ya, bagaimana kita membayangkan yang kita tidak pernah melihat. Bayangkan sebelum orang itu umrah membayangkan bahwasanya kota Mekah itu begini-begini. Ternyata setelah umrah tidak sama dengan yang dibayangkan. Dulu saya masih kecil, bahwasanya Mekah itu di langit katanya. Ya orang-orang, karena hajinya 3 bulan pakai kapal. Oh, Mekah di langit, ya percaya saja. Karena mereka dikabari, ternyata setelah sampai di sana bukanlah Mekah itu di langit tapi di bumi. Nah, inilah yaitu pentingnya kita mencari kebenaran. Kemudian wala tasbih, jangan disamakan. Yang kita ini disamakan dengan hewan tidak mau. Hewan makhluk. Kita disamakan orang gila tidak mau. Padahal orang gila manusia. Lalu Allah disamakan dengan azimat. Bisa menolak bala, bisa mendatangkan manfaat. Disamakan pula dengan pohon-pohon yang dikeramatkan. Disamakan dengan orang yang mati. Dianggapnya orang mati itu bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak bala. Kalau bisa mendatangkan manfaat orang mati, tidak perlu dia mati. Tidak ada orang yang mati. Karena orang mati itu dia hilang rasanya, hilang daya pikiran, semuanya hilang. Makanya orang mati kita rawat, kita kubur, karena dia tidak bisa mengubur dirinya sendiri. Dan perlu kita doakan karena dia sudah tidak bisa berdoa sendiri. Ya. Kemudian wala takhrif, jangan juga dipalingkan maknanya. Ya yadun, tangan-tangan, bagaimana? Oh, dia tidak tahu. Seperti apa? Tidak seperti. Nah, ya. Bukankah yadun ini maknanya nikmat? Tidak. Itu Asy'ariyah mengatakan yadun itu yang nikmat. Lalu Allah mengatakan bal yadahu mabsutatani. Tetapi dua tangannya, apa dia dua nikmat? Tidak bisa. Ya, atau diartikan kuah, atau yaitu diartikan iradah, kehendak, tidak bisa. Itu yaitu kesalahan mereka. Cuma ini sudah mendarat daging di beberapa negeri, termasuk di tempat kita. Nah, umumnya tidak tahu tentang asma wa sifat menurut ahli sunnah, tapi yang tahu yaitu menurut yaitu Asy'ariyah atau Maturidiyah. Wala tabdila, jangan diganti. Wala taghyira, dan jangan dirubah. Wala izalati lafzil khabari, dan jangan dibuang beritanya itu. Yatun ya yatun, wajun wajun. Ya, jangan dibuang, jangan ditolak.
amma ta'rifuhul Arabu, yang sudah difahami oleh orang Arab. Makanya para anbiya dan juga para sahabat tidak ada yang menyangkal masalah sifat ini, karena mereka telah mendahului dengan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang beriman, jangan kamu mendahului Quran dengan akalmu, tidak, tetapi dahulukan Quran dan hadis, belakangan akal. Karena akal manusia tidak sama, maka akalnya para anbiya, para sahabat menerima, tapi akalnya orang kafir menolak, akalnya orang munafik menolak. Jadi akal ini bukan panduan kita untuk mencari kebenaran. Makanya kalau orang sedang rapat, ya mesti berselisih. Karena apa? Akalnya beda. Nah, ujung-ujungnya nanti yang menang yang tua, ya menurut si dia saja gitu. Dan ada lagi nanti kalau 60% ke atas berarti yang benar, belum tentu. Nah, kalau kita kumpulkan pencuri 1000, mana yang baik, yang mencuri apa tidak, akan dijawab mencuri baik. Kalau tidak baik, kenapa mereka mencuri? Nah, ya. Nah, itu hukumnya manusia. Makanya belum tentu mayoritas itu baik. Bahkan Allah berfirman, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira biidznillah. Berapa banyak golongan sedikit Ahlussunnah yang mengalahkan golongan yang banyak. Kemudian juga dijelaskan pula di sini, wa tadau alaihi bita'wilin mungkarin, dan tidak boleh kita menafsirkan dengan penafsiran yang mungkar. Ta'wil di mana tahrif. Wa yucirrunahu 'ala dzahir, dan ulama sunnah memahami maknanya secara zahir. Yucirrunahu maknanya memahaminya ayat itu secara zahirnya. Allah Ta'ala mendengar, ya mendengar. Karena Allah Ta'ala menurunkan ayat itu kepada manusia, dan manusia punya akal faham. Makanya tidak ada kalimat yang paling kita hafal kecuali Quran dan hadis. Kita menghafalkan undang-undang manusia repot, karena sekian hari ganti. Lihat ejaan bahasa Indonesia zaman sekarang, zaman zalim menjadi lalim, berubah, nggak tahu nanti berapa tahun ganti lagi. Al-Quran tidak berubah, hadis tidak berubah, buku-buku kurikulum dalam secara umum berubah, Quran tidak berubah, hadis tidak berubah. Nikmatnya kita berpegang dengan Quran dan Sunnah. Dan segala sesuatu yang suka berubah itu membingungkan pikiran. Tapi kalau tetap bayangkan jalan itu satu, mulai dulu sampai sekarang satu, enak. Tapi ini dirubah jalannya, bingung. Nah, jadi manusia itu senang dengan sesuatu yang telah ditetapkan. Makanya tidaklah manusia resah dalam masyarakat, melainkan karena perubahan. Wa yakiluna ilmahu ilallah azza wa jalla, dan ulama hadis menyerahkan ilmunya, makna sebenarnya kepada Allah, karena kita hanya dikabari, hakikatnya Allah Ta'ala yang maha tahu. Wa yukirruna bi anna ta'wilahu la ya'lamuhu illallah. Ahli hadis juga meyakini bahwasanya takwil di sini tafsir, bahwa tafsir yang sebenarnya dari sifat dan nama itu yang tahu hanya Allah. Kama akhbarallahu ta'ala 'anir rasikhina fil ilmi, sebagaimana Allah mengkhabari hambanya yang punya ilmu, maknanya ilmu din, annahum yaquluna fi qawlihi, bahwa mereka ulama hadis, ulama sunnah ini berkata semisal firman Allah, warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Nah, ya. Maka orang-orang yang mendalami ilmunya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, para ahli hadis, mereka mengatakan yaquluna amanna bi, kami mengimani. Padahal mereka tidak pernah mengadakan musyawarah, sidang pleno, muktamar, tidak ada. Orang ahli hadis itu pegangannya Quran dan hadis, tidak perlu dimuktamarkan, tidak perlu diseminarkan. Kenapa? Sudah jelas. Sesuatu yang belum jelas perlu dimusyawarahkan. Dan kadang-kala yang musyawarah ini pengaruhnya yang diajar musyawarah, dia kalau sekuler ya hasilnya sekuler. Kalau musyawarah ini dia ada orang beriman, insya Allah akan
dibawanya kepada ayat. Ya, inilah nikmatnya kita beragama Islam, tidak pernah berubah. Sholat maghrib 3 rakaat sampai kiamat 3 rakaat. Siam bulan Ramadan tidak akan dirubah. Dulu pernah haji mau dirubah bulan Syawal, enggak jadi, karena Allah Ta'ala yang membendungnya. Bulan-bulan haji di bulan Syawal enggak laku mereka, karena Allah Ta'ala yang menentukannya. Ya, nah kalau dia bulan Ramadan siam tidak ada yang berselisih. Nah ketika masalah ru'ya mereka pendapat masing-masing tidak berselisih. Orang Khawarij tidak mau dia sama dengan kita, mesti mendahului. Jadi belum apa-apa sudah tanggal 29 atau 28 sudah berhari raya dulu. Nah di sini tidak, kembali pada ru'ya. Ru'ya ini diserahkan kepada waliul amri. Kullun min indi rabbina, katanya orang ahli sunnah, semuanya ini kan dari Allah. Kenapa harus ditolak? Sebagian diterima, sebagian ditakwil, dibuang maknanya, ditetapkan lafadznya. Wah ini semuanya dari Allah, Bang. Berarti kita harus mengimani. Yang tidak mengimani sebagian ayat berarti dia kufur kepada semuanya ayat. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tidaklah yang mengambil peringatan seperti ini melainkan orang yang punya akal. Surat Al-Imran ayat nomor 7. Kemudian nomor 5. Wa ayatul kitabi, ayat-ayat Al-Quran. Wa akhbaru Rasuli sallallahu alaihi wasallam as-sahihatu al-muniratu, berita-berita atau kabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar dan bercahaya, an-natiqatu, berbicara bihadis sifat. Jadi Rasulullah SAW juga menjelaskan tentang sifatnya Allah, karena Rasul tidaklah bicara kecuali sesuai dengan yang mursil, yang mengutus. Karena itu Allah Ta'ala mensifati beliau ini wa ma yantiqu anil hawa. Rasulullah SAW tidak bicara dengan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Tentunya wahyu itu dari Allah. Allah menjelaskan kepada malaikat Jibril supaya menyampaikannya kepada Rasulullah SAW. Makanya hadis dan hadis yang sahih tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Kalau mengatakan bertentangan itu orang yang tidak faham, atau memang orang yang ingin jelek dengan beliau. Wa khairuha, dan juga masih banyak sekali, kasiran yatulul kitabu bi ikhsa'iyah, banyak sekali disebut dalam Al-Quran yang sulit kita untuk menghitungnya. Ikhsa itu namanya menghitung, karena sifat Allah banyak sekali, namanya banyak sekali. Wa dzikru ittifaqi a'immatil minnah umillah, dan disebutkan kesepakatan para ulama sunnah wa ulama'iha, dan ulamanya, ala sihhati tilkal akhbari, sahihnya beritanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-waridati biha, yang datang kepada kita dengan sanad yang sahih. Makanya hadis itu lain dengan Quran. Kalau Al-Quran semuanya mutawatir, harus kita terima, tidak perlu kita teliti, karena pindah dari sekian banyak para sahabat. Tapi kalau hadis ada yang mutawatir, banyak sahabat yang menceritakan, dan ada hadis yang ahad satu, seperti hadis innamal a'malu binniyah. Itu hadis gharib yang ditulis oleh Imam Nawawi, nomor pertamanya hadis, padahal itu hanya satu sahabat, Umar bin Khattab saja yang mendengar dari beliau. Nah kalau hadis perlu dikontrol, yang mengontrol bukan kita tetapi orang ahli hadis. Sebagaimana penyakit yang mengontrol ya dokter. Wa aksaruha mukhrajun bila asanati sahihah, dan umumnya hadis-hadis ini dikeluarkan dari sanad pembawa hati yang sahihah. Makanya ahli hadis itu dikontrol, kalau pernah bohong tidak diterima. Kok sering lupa, hadisnya lemah. Kok pernah bohong kepada orang, nah ya, hadisnya matruk. Kok pernah dusta kepada beliau sekali, nama hadisnya maudhu, dikatakan dajjal. Ini hadisnya dajjal, jangan diterima. Subhanallah, kesepakatan seperti itu adalah dari Allah Ta'ala.
Padahal mereka tidak pernah mengadakan seminar untuk menentukan kesepakatan itu. Tapi Allah Ta'ala yang memberi ilmu kepada mereka. Imam Ahmad tidak berselisih dengan Imam Syafi'i, tidak berselisih dengan Imam Malik di dalam menentukan hadis itu sahih atau tidak. Inilah kaum muslimin pentingnya kita kembali menetapkan nama dan sifat ini. Yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala kita tetapkan, yang ditiadakan kita tiadakan. Itulah makna kita sami'na wa ata'na, kami dengarkan dari Allah dan Rasulnya dan kami mentaati. Begitu yang dapat kita sampaikan. InsyaAllah lain kali akan kita sambung lagi penjelasan tentang masalah kita ini dengan beberapa kitab yang kita pelajari dari kitab ulama sunnah. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberi taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.